Assalamualaikum teman. Kami dari kelompok ke-6. Nama anggota. Pertama, Abdul Ena Fik. Kedua, Anissa Fitri. Ketiga, Anissa Maharani. Keempat, Erwen Dewi Y. Antova. Kelima, Pewer Reka Aprilia Panjang. Kelompok kami menjelaskan tentang persediaan, pengertian persediaan, bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya digunakan dalam proses produksi atau untuk dijual kembali. Karakteristik persediaan jumlah dan jenis barang yang dimiliki perusahaan atau organisasi pada suatu waktu tertentu. Persediaan dapat berupa barang jadi, barang baku atau barang dalam proses produksi. Persediaan dapat diukur dalam unit barang atau nilai barang seperti unit fisik, ton, liter atau bentuk nilai uang. Persediaan dapat mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu, seperti barang yang rusak atau kadaluarsa. Pengukuran persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari biaya pembelian meliputi harga beli, pajak, lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Penggunaan metode lain dan variasi persediaan dalam akuntansi dikenal metode yang dapat digunakan dalam menghitung besarnya nilai persediaan akhir, yaitu metode first expired first out (FIFO) dengan menggunakan harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga penjualan. Metode last in first out (LIFO) dengan menggunakan harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Metode rata-rata average jika menggunakan harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Virat expired first out (FEFO) metode ini digunakan untuk barang yang memiliki tanggal kadaluarsa atau masa simpan yang terbatas. Barang dengan masa simpan yang lebih dekat akan dijual terlebih dahulu agar tidak kadaluarsa dan mengalami kerugian. Metode standard costing metode ini menggunakan nilai standar yang ditetapkan sebelumnya sebagai basis valuasi persediaan. Nilai standar ini dapat mencakup biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Metode base stock metode ini mengasumsikan bahwa persediaan dijaga pada level tertentu untuk memenuhi permintaan pelanggan secara konsisten. Ketika persediaan turun di bawah level tertentu, persediaan akan dipesan kembali untuk mempertahankan level persediaan. Metode just-in-time (JIT) metode ini mengasumsikan bahwa persediaan dijaga pada level minimum dan bahan atau barang baru dipesan ketika diperlukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Penilaian persediaan dalam sistem pencatatan perpetual. Setiap pembelian barang dagangan dari pemasok akan dicatat oleh perusahaan dengan cara mendebet akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Untuk mengilustrasikan masing-masing metode penilaian FIFO, LIFO, dan rata-rata dalam sistem pencatatan perpetual, perhatikan contoh berikut. Jika metode penilaian adalah FIFO bahwa setelah 84 unit dijual pada tanggal 5 Maret, persediaan yang masih adalah hanya 36 unit dengan harga perolehan harga pokok sebesar Rp200.000 per unit. Jika metode penilaian adalah LIFO dengan menggunakan metode penilaian LIFO, harga pokok penjualan untuk masing-masing unit yang dijual pada tanggal 19 Maret adalah harga pokok dan barang yang dibeli pada tanggal 12 Maret, yaitu Rp210.000 per unit. Jika metode penilaian adalah rata-rata metode
Harga pokok rata-rata dalam sistem pencatatan perpetual dinamakan sebagai metode rata-rata. Bergerak moving average cost method dengan menggunakan metode penilaian rata-rata harga pokok penjualan untuk masing-masing unit yang dijual pada tanggal 19 Maret. Penilaian persediaan dalam sistem pencatatan periodik. Jika sistem persediaan periodik digunakan, maka hanya pendapatan saja yang akan dicatat ketika penjualan terjadi, tidak ada ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat besarnya harga pokok penjualan. Sama seperti sistem persediaan perpetual, asumsi aliran harga pokok harus dibuat ketika barang dagangan dibeli pada berbagai tingkat harga yang berbeda sepanjang periode. Dalam hal ini, metode penilaian yang terdiri dari metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata dapat digunakan. Kesimpulan persediaan merupakan bagian utama dalam perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Dalam hal ini yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Beli keran di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih.